magister ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah sekali. Hore. Oke pemirsa, kita bahas lagi ya untuk pembangunan negara kita. Bukan apa-apa ya, nggak dendam pribadi kita sama Pak Joko Widodo. Nggak ada dendam pribadi. Ya, begitupun dengan Ibu Rektor UGM, namanya Profesor Dr. Eva Emilia, ya, Master of Medication, ya, PhD, ya, Ova Emilia, Rektor UGM sekarang. Nggak ada dendam pribadi, murni ini ya sains, ya, karena sains itu buta. Sains itu tidak memandang kepada siapa kebenaran itu diapakan ya, ditujukan ya. Sains hanya ditujukan kepada kebenaran dan hanya kebenaran semata. Nggak ada personal di sini. Jadi kepada Ibu Emilia, Ova Emilia, ya, Rektor UGM saat ini, udahlah Bu, jujur aja lah. Janganlah gadaikan integritas, ya, jagalah nama baik Universitas Gadjah Mada. Itulah yang diwariskan oleh para pendahulu, dosen-dosen UGM dulu yang telah mendahului kita, termasuk dosen saya juga di Teknik Elektro UGM S1 dan S2 tahun 94 saya masuk, lulus 98 S1-nya, terus tahun 2000 S1-nya, 99 lulus tahun 2002. Nah, magister teknik Bu. Jadi saya lama di UGM Bu. Saya paham dosen-dosen saya waktu di Teknik Elektro UGM mengabdikan dirinya untuk apa ya, untuk integritas, kebenaran ilmiah gitu. Jadi hargailah mereka-mereka yang telah memberikan hidupnya untuk pencapaian UGM saat ini. Janganlah dikorbankan semua itu, Ibu Ova Emilia, ya. Anda kan lahir tahun lulus dari pendidikan sarjana di UGM tahun 87. Ya, Pak Joko Widodo itu tahun 85. Cobalah Ibu lihat lagi skripsi Ibu. Ya, Ova Emilia. Apakah Ibu saat itu pakai IBM typewriter? Atau Ibu sudah pakai IBM komputer? Kan? Atau Ibu sudah menggunakan printer Epson yang hanya dimiliki oleh orang-orang elit di negara ini? Kan tidak kan Bu, pasti pakai mesin ketik. Ya kan Bu, masih mesin ketik kan tahun 87 di UGM, ya. Terus ijazah Ibu saat itu mana? Apakah sudah hebat seperti ijazahnya Pak Jokowi? Ya, pakai Microsoft Word dengan huruf apa yang cantik itu, pakai kurva Bezier lengkungannya, terus bisa diperbesar, sudah produk aplikasi kan? Enggak kan, paling ya huruf sablon kan Bu, huruf gosok. Coba dilihat lagi di rumah kan, Ibu aja yang tahun 87 begitu. Masa Pak Jokowi yang lulus 5 November 85 ya skripsinya begini kan nggak mungkin ini Bu. Ini kan Bu Ova Emilia, ya kan, ayolah Bu, berterus terang aja, nggak apa-apa minta maaf. Yang pasti janganlah korbankan UGM untuk kepentingan apapun. Nggak boleh itu. Kita pun alumni ya perlulah punya hak lah untuk mengingatkan. Karena kan saya ijazahnya saya asli Bu, tahun 98. Kalau nggak salah saya wisudanya berapa itu? Oktober atau apa itu? Nah, pokoknya Ibu periksa lah itu saya di Teknik Elektro UGM. S1 saya masuk 94. Lulusan UMPTN saya Bu, ya. Bukan apa itu yang penerimaan lewat rapor, saya tes itu. Gitu loh Bu. Kan kita kan sebagai alumni perlu mengingatkan ini kan nggak mungkin lah ini Bu, program ini dari mesin elektrik IBM elektrik IBM typewriter. Ini pasti produk software yang sudah canggih, modern. Lihat ini Bu, apanya. Kalau kita lihat IBM ini seri 3270 yang dikeluarkan tahun 70-an masih begini nih Bu monitornya. Cobalah bayangkan Bu. Ya. Inilah, ya kan?
Kayak mana lah ini? Ya ini cobalah, ini masih kasar begini. Kok bisa Pak Joko Widodo sehalus ini skripsinya? Kan ini pasti palsu, Bu. Palsu. Ya kan, Bu? Inilah, Bu. Nggak mungkin lah, Bu. Ini kan produk software ini. Taksiran saya ini di atas 94 lah, 95 ini, Bu. Nggak mungkin. Itu pun taksiran optimis itu. Ya. Tafsiran yang tafsiran pesimis itu. Kalau prediksi pesimis, prediksi optimis saya ini 2000-an. Bu, ayolah, jujur kita, jangan dibuat malu. Ya, ini juga ini lembar pengesahannya ini, cobalah. Ini kan coba periksa punya Ibu. Skripsi Ibu waktu di mana? Kedokterannya? Ya, nggak mungkin lah kayak gini. Pasti mesin ketik, Bu, manual Ibu. Kecuali Ibu punya electric type IBM typewriter ya, begini mungkin Bu, keluarannya ini. Ini kayak gini kan Bu ya. Kan nggak sama juga. Ya walaupun punya printer Bu saat itu dengan komputer misalnya dicetak ya pakai printer. Ini sudah saya ini Bu ya. Banyak di YouTube itu tahun 85, 86, 87, Epson, IBM dan lain-lain. Gak bisa kita ditipu, Bu. Evolusi atau perkembangan teknologi itu punya jejaknya, punya timestamp-nya gitu. Itu forensik itu, Bu. Itu sudah ya dan amin itu. Sudah eksak itu. Gak bisa kita otak-atik karena berkaitan dengan sejarah dari produk itu. Ya, kalau Joko Widodo, ya Pak Jokowi saat itu katanya menggunakan IBM komputer dengan printer seperti inilah ya model IBM komputernya misalnya tahun 80 model 5150. Kan inilah printernya model 5215 ini, ya. 1980 inilah kalau Pak Jokowi punya. Kan saat itu. Inilah font yang dihasilkan coba Bu, kan dot matrix. Paling itu hitungannya kan dot-dot itu dalam hitungan kolom 16 atau 24 atau 32 begitu. Jadi ya hasilnya ya titik-titik begini. Inilah tahun 85 Bu. Teknologinya belum ada saat itu teknologi selain dot matrix printer itu. Teknologi saat itu belum sampai inkjet, belum sampai laser. Itu tahun akhir 90-an itu. Kalau 80-an ya begini, ini pun sudah yang paling hebat ini Bu, yang dot matrix ini. Ya model 52115 tahun 80, inilah dia barangnya. Ya. Masa bisa menghasilkan begini tahun 85 Bu? Jujurlah kita Bu, jujur, ayolah. Karena apapun bisa kita korbankan dalam hidup ini, duit, apapun. Ya, kewibawaan, tapi jangan dikorbankan kebenaran itu, integritas moral itu, karena Ibu membawahi yang namanya UGM. UGM itu kan ada dosen, ada mahasiswa, ada staf, ada alumni. Elemen-elemen pentingnya. Kalau Ibu seperti itu, ya saya pun nggak tahu ya alumni yang lain ya. Saya pribadi malu Bu, karena saya paham evolusi itu teknologi komputer, karena kami belajar dulu Bu ya oleh dosen, dipelajari teknologi semikonduktor bagaimana, kenapa dia tampilannya kasar di monitor, kenapa tampilannya cetaknya printernya itu kasar, itu kita pelajari Bu. Aduh, bahkan praktikum mengotak-atik itu IC itu. Saya dulu S1-nya kontrol. Ya, belajar hardware juga Bu. Ya, Pak Samiaji saat itu. Ya. Jadi ini apalagi inilah ya lembar pengesahannya juga yang ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit ya, Sunarta. Ini kan nggak mungkin ini. Cobalah Bu. Ya, bisa serapi ini ya. Ya, rata tengah, ya kan? Itu fiturnya Word kan, dan aplikasi yang modern lainnya. Rata tengah. Bayangkan ini persis sekali tengah. Kalau pakai mesin ketik manual itu kan Bu harus ngeker-ngeker itu, ngeker-ngeker. Dan ya kalau dibilang pakai electric IBM typewriter itu maupun
walaupun pakai IBM komputer, itu belum punya Bu fitur yang saya bilang scaling ya, upscaling, downscaling, itu memperbesar font atau karakter atau memperkecil. Ini kan besar dan kecil ini. Dipersiapkan fontnya, ini besar. Ini produk aplikasi modern. Tadi itu prediksi optimis saya, pesimis saya yaitu tahun 93-94 lah itu. Taruhlah 95. Tapi kalau yang paling optimis saya ini tahun 2000-an lah ini, kira-kira gitulah Bu. Aduh, atau akhir 99, janganlah kita dibohongi Bu ya. Aduh, tolonglah. Nah, ini juga ya, di belakang video nanti saya tampilkan ya jenis-jenis printer pada tahun 85, 89 dan 90, itu nanti ada videonya ya. Itu kalian bisa lihat juga kok, banyak yang kolektor di bule, ataupun mungkin orang Indonesia ya punya banyak printer, kolektor printer masa lalu itu banyak gitu. Mereka yang senang elektronika itu banyak. Kalau bule biasa ya mengumpulkan itu ya, misalnya ini buatan Jepang ini, Star Micronics ya, tahun 85 ya, pakai dot matrix ya. Inilah apanya kan, dot ini nih, bisa kalian lihat kan, atau kalian lihat nanti di video belakang, saya lampirkan di belakang 3 video itu ya. Ini kan dot beginilah hasilnya tahun 85. Kalau lebih evolusi lagi ya, ini LX lah ya, Epson ya, buatan Jepang juga, dot matrix juga teknologinya ya. Inilah kualitasnya ya. Ini kalau Pak Jokowi punya, itu pun kalau Pak Jokowi punya IBM komputer dan printer dot matrix ya, Epson, dan itu mahal sekali, mungkin seharga mobil kan, Innova mungkin sekarang karena teknologinya baru lahir, mahal Bu Ova Emilia. Aduh, gimana Bu, saya bukan bermaksud mempermalukan UGM, tapi supaya UGM ini jangan mencong belok dari kebenaran hanya karena politik-politikan. Inilah hasilnya tahun 89 ini Bu. Kan 89 Pak Jokowi udah lulus 5 November 1985 Pak Joko Widodo. Kan nggak cocok 89 aja dot matrix kan. Cobalah Ibu lihat dulu lembar pengesahannya yang ditunjukkan oleh Pak Dekan, Pak Sigit Sunarta ya, gitu ya mungkin ya, Pak Sigit. Nah itulah ya, Pak Dekan Fakultas Kehutanan pada saat konvers kan nggak matching. Ayo Bu, koreksi itu, minta maaf kepada rakyat, apapun itu, yang pasti kebenaran harus menang, karena ibu akan tanggung nanti nih, dan UGM juga menanggungnya, dan para alumni juga malu ya. Yang paham ini kan banyak yang paham Bu, teman-teman saya lulusan elektro UGM dan elektronik ya di MIPA, itu kan paham dulu, suka otak-atik begini, barang-barang beginian ya. Terus kita masuk lagi ke tahun 90 ini, sudah dot matrix color ya, color dot matrix printer Star NX. Ini dia, inilah bentuk barangnya. Ya ini hasilnya juga ya. Ini ya. Ya mirip-mirip, masih nggak jauh dengan elektrik IBM typewriter lah. Ya, produknya gitu. Cuma ini tidak perlu lagi pakai mekanik, ini langsung elektronik ya. Penyemprotan atau tintanya itu. Ya inilah hasilnya. Ini kayak gini. Aduh Bu, karena ini sistem operatingnya juga masih DOS Bu, disk operating system ini mereka semua. Masih disk operating system. Belum ada yang namanya Windows yang membuat cantik-cantik itu sekarang yang kita gunakan. Karena memang monitornya juga paling berapa, memorinya juga, VGA cardnya juga untuk display itu paling puluhan kilobyte. Ya, belum sampai 1 mega. Ya, belum lagi memori untuk mentransfer dari PC, penyimpanan di PC ke printer itu juga
kecil, jadi harus bertahap dia mengirim data itu bit demi bit dari PC ke printer. Kan teknologi itu punya jejak, punya timestamp yang tidak bisa dimanipulasi, karena IBM itu mencatat semua produknya, mencatat. Epson mencatat semua produknya, Microsoft mencatat timestamp setiap produknya. Kita ketika membuat software atau hardware ya, terutama software, kita kasih description, help-nya tahu, kita kasih dokumentasi, itu pasti tuh. Itu nggak bisa itu diotak-atik, diubah-ubah. Apalagi hanya karena ini nanti kita minta Epson yang sudah inkjet, buatlah tanggalnya supaya tahun 1985, yang laser juga. Ya nggak mau lah dia, Bu. Ya, memang kita siapa? Mereka jujur dokumentasi produk, nanti diketawain dunia. Masa Epson punya inkjet, teknologi inkjet printernya tahun 85 hanya demi Joko Widodo? Kan nggak mungkin. Ya, Bu, tolonglah, Bu. Ayo jujurlah, Bu. Jujur, ini produk dari teknologi printer yang sudah modern, softwarenya juga modern. Ya, teknologi ya minimum inkjet lah ini. Ya, kalau nggak laser, nggak mungkin ini keluaran dot matrix, Bu. Ibu bisa diketawain satu dunia nanti yang paham. Apalagi ada teman yang kerja di apa itu perusahaan pembuatan printer. Aduh, diketawain lah kita, Bu, nanti UGM itu. Padahal dia alumni UGM juga. Kacau lah kita. Ayolah, Bu, jujurlah kita ya. Kalau kita lihat ini skripsinya kan, ini juga ini kan. Ya, anggap aja ini sampul mengetik ya, Bu ya. Ketik apa? IBM. Inilah fullnya ini. Cobalah, Bu, tata letaknya ini kan. Ini kan sudah wow, rata tengah ya, center. Ya kan? Ini center, sudah aplikasi ini, Bu. Sudah aplikasi. Ya, cetaknya juga cantik sekali. Minimum inkjet ini. Ya, kalau nggak laser jet, nggak mungkin dot matrix. Ya, ini juga ini. Ya, kelihatan sekali nih, Bu. Ayolah, Bu. Aduh, malu kita, malu. Ada rasa malu bagi kita. Ini Pak Dekan ini, ya kan? Nah, kayak gini. Ini kan juga, ya, cobalah. Ini masa ini produk dari apa, Bu? Peruri. Perum Peruri punya software yang Amerika sendiri belum punya. Aduh, ayolah, Bu, ya. Kepada Pak Joko Widodo, inilah saya bilang, Pak Joko Widodo, ya, yang saya apa, ya, yang memiliki apa ini, ijazah ini, ya, udahlah, Pak, hentikanlah, ya, kebohongan ini, hentikan, ya, khususnya tadi ini yang skripsi Bapak itu, yang ini punya Bapak itu, yang lembar pengesahan di depan apa itu kan sudah produk modern. Jauh di zaman Bapak itu kuliah. Ya, mengaku saja lah, Pak. Mungkin saya nggak apa ya, nggak bisa. Saya hanya melihat timestamp dari teknologi evolusi ya, yang tidak sesuai. Pasti ini bukan skripsi Bapak, ya kan? Gitu aja, Pak. Jadi akui saja. Apakah Bapak pernah kuliah di UGM? Lulus tidak? Kan gitu. Ya punya teman, tapi masalahnya lulus atau tidak. Yang kedua, Bapak lulus, tapi kebanjiran. Apanya? Ijazahnya sama apanya? Apa skripsinya? Kebanjiran atau gempa bumi di kampung Bapak kan? Terus, ya terpaksalah Bapak ke Jalan Pramuka di Senen sana. Buat apa? Buat ijazah kan? Terus diketikkanlah ini lagi pakai Word modern. Ya, printernya inkjet atau laser jet. Gitu, Pak. Jadi ada pertama tadi kuliah di UGM tapi tidak lulus. Jadi ini dipalsukan. Yang kedua, lulus tapi kebanjiran atau kehilangan atau gempa bumi, terpaksa dibuat apanya? Ijazahnya di Pramuka Senen. Dan ini di print ulang, diketik ulang. Ya, Pak. Atau peluang yang ketiga, ya Bapak ya gak pernah kuliah di UGM, gitu loh. Hanya 3 kemungkinan itu, ya kan? Pernah kuliah di UGM tidak lulus,
kuliah di UGM lulus, tapi kebanjiran atau gempa bumi atau hilang, tapi diketik ulang, dibuat lagi jasanya. Ngaku aja, atau tidak pernah kuliah, menginjakkan kaki pun 1 hari pun di UGM, nggak pernah. Itu aja peluang apanya, probabilitasnya. Ya, kalau ini nggak bisa di apa ini Pak, mau sampai apa dipermalukan kita, karena mereka punya dokumentasi setiap produk itu, punya dokumentasi. Ya, nah kalau konsekuensi hukumnya ya tanya hukum tata negara lah. Apa Bapak sah menjadi presiden selama 10 tahun yang lalu, selama 10 tahun? Ya, produk-produk hukum Bapak itu PP, keputusan-keputusan yang lain, apakah dibatalkan atau ditandatangani ulang oleh Pak Prabowo Subianto? Atau Bapak juga diminta untuk mengembalikan semua uang negara yang Bapak pakai selama 10 tahun kepemimpinan? Itu aja kan, ya nggak mungkin lah Pak. Ya itu harus dikembalikan dan minta maaf kepada rakyat. Gitu Pak, konsekuensi ya. Tinggal Bapak jelaskan aja mana probabilitas tadi yang Bapak alami kan, ya kan? Kuliah di UGM pernah nggak lulus, atau lulus kuliah sampai lulus tapi kebanjiran atau hilang atau yang lain, dimakan rayap atau apa, terpaksa direproduksi. Ya, di mana lah itu tadi, itu di mana, di Senen ya, Pramuka atau yang lainnya, diketik ulang apanya, skripsinya. Atau yang ketiga ya, Bapak benar-benar gak pernah kuliah. Oke pemirsa, semoga ini didengar oleh Ibu Ova Emilia. Utamakan kebenaran apapun resikonya Bu, supaya kita tidak ditertawakan oleh sejarah, tidak ditertawakan oleh sejarah. Ya, di tangan Anda sekarang nama baik UGM itu berada. Ingat Bu, UGM itu ada elemen-elemen kan, sivitas akademika, ya, baik dosen maupun mahasiswa, ada staf dan ada alumni. Itu yang harus dijaga juga. Dan itu ada di tangan Ibu. Bawalah itu kembali lagi ke kebenaran. Ya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.